Om Deddy, shalom. 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 Shalom semua. Kenalin saya Ricky Kambuaya ya. Ya, saya Ricky Kambuaya. Saya langsung dari Jayapura via Bali, Jakarta. Dari perjalanan saya kita bisa tahu berarti yang membutuhkan hadiah dan juga transport saya. Iya. Kalau kita lihat berdasarkan jarak dari ketiga peserta pada malam hari ini, saya tidak butuh uang transport. Tidak juga butuh hadiah. Tapi saya butuh dua-duanya. Salah satu enggak. Karena kalau kita lihat Bang Dodok, dia dari Jogja. Transport aja cukup. Naik kereta dia. Apalagi Yuda. Jaksel bos. Bang kasih 50.000 cukup itu. Naik Gojek dia. Iya. Saya tidak mungkin naik kereta. Bayangkan saya naik kereta dari Jakarta sampai Jayapura. Itu dari kereta lari dalam posisi tidur. Sampai dia lari dalam posisi berdiri, saya tidak akan sampai. Apalagi Gojek. Bayangkan saya naik Gojek dari Jakarta. Itu Gojek dari baju hijau. Sampai Jayapura ganti baju Persipura. Saya tidak akan sampai. Kalaupun saya sampai, pasti ganti posisi. Saya Gojek. Gojek jadi bawa Solosa. Dan teman-teman, saya tidak masalah dengan kendaraan. Tapi saya masalah dengan oknum-oknum driver ambulans di Jakarta. Karena saya kemarin disenggol sama salah satu ambulans. Karena saya disenggol, saya berhentiin, saya tanya, Mas, sedarurat apakah pasien ini? Sampai kau bisa senggol saya. Yang bikin saya emosi adalah ketika saya cek ternyata tidak ada pasien. Berarti dia menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kebut-kebutan. Maksud saya begini, Anda pakai ambulans itu untuk antar jemput pasien. Bukan cari pasien. Kalau kau tabrak saya berarti kau cari pasien dong. Iya kan? Dan saya melihat fenomena ini terjadi karena biasa kemacetan. Dan di Jakarta itu macet ya biasa aja gitu. Kalau di kampung saya macet itu hanya satu alasannya, orang meninggal. Makanya hari pertama saya injak kaki di Jakarta, saya begitu lihat macet sekali, saya dalam hati ini yang meninggal berapa banyak ini. Karena memang beberapa oknum-oknum driver ambulans ini menggunakan fasilitas negara. Karena saya pernah ketemu itu salah satu sopir ambulans senggol saya lagi. Senggol di daerah Mampang. Yang menjadi masalah adalah dia bawa jenazah. Saya kasih stop dong. Minta pertanggungjawaban. Maksudnya Anda bawa jenazah. Kalau Anda tabrak saya berarti Anda tambah jenazah. Saya kasih stop. Terus saya tanya, Pak, kenapa Bapak senggol saya? Dia bilang, minta maaf Mas, saya mengantuk. Mengantuk? Karena kalau kita bicara mengantuk, Om Deddy, itu bukan saja karena pengaruh obat. Kadang CTM, kadang orang bagadang, itu mempengaruhi orang mengantuk. Tapi ada salah satu sayur yang bisa membuat Anda mengantuk, yaitu sayur kangkung. Bisa searching di Google. Jadi sayur kangkung kalau bahasa latinnya adalah Ipomea aquatica. Keren. Nah, kenapa sayur kangkung itu bikin orang mengantuk? Karena dianggap memiliki zat yang sama seperti narkoba. Adiktif. Makanya di beberapa negara, salah satu di Amerika Serikat itu sudah dilarang untuk pedagangnya menjual kangkung. Karena dianggap para pekerja di sana itu kerjanya kurang produktif kalau makan kangkung. Baru tahu. Iya. Dan terus terang Om, saya sarjana. Saya satu sarjana planologi itu hasil dari mama saya jual kangkung. Berarti saya ini sarjana dengan barang haram dong. Saya itu tidak masalah. Di Amerika Serikat misalnya kalau dilarang orang jual kangkung itu jadi masalah. Yang saya takutin aturan ini masuk ke Indonesia. Lalu sampai di Papua. Papua itu kan ada perda. Di perda itu di bawahnya ada namanya Perdasus. Peraturan daerah khusus. Bayangkan orang bikin Perdasus terkait dengan dilarang menjual kangkung secara terbuka. Jadi mama-mama, misalnya mama saya tidak lagi jual kangkung terbuka. Beliau jual tertutup. Di tempat-tempat gelap. Kita ke pasar begitu kan.
Dari tempat-tempat gelap, tiba-tiba ada mama satu panggil. Cst. Kita balik. Cst. Anak. Kita balik. Bagaimana mama? Cari barang kah? Ada kah? Ada anak. Barang bagus. Bagus. Baru petik, baru. Anak mau kangkung apa? Ada macam-macam, ada. Ada kangkung cabut. Ada kangkung kolam. Yang bagus apa? Kangkung kolam anak. Anak mau murni ke campuran? Ada campuran? Ada. Apa? Bunga pepaya. Dan bukan saya dengan mama saya juga dekat sekali dengan bapak. Dan buat teman-teman semua mungkin ada yang pernah naik kapal Pelni. Nah, Di daerah Papua itu ada beberapa kapal yang sedang suka melayang. Ada Sinabung, ada Labobar, dan ada Cirimai. Saya pertama kali naik kapal itu sama bokap. Dan saya melihat ada beberapa kapal yang secara... Kenapa? Aneh ya? Ya sudah, kalau bisa naik kapal bersama my father ya. Orang Papua bicara apa kalian kok tidak terima ya? Masa kamu mau apa sih? Jadi saya melihat memang beberapa kapal itu secara makanannya ekspensif menurut saya. You know ekspensif maksudnya agak mahal lah, agak mahal ya. Agak mahal. Salah satu itu KM Cirimai. Teman-teman bisa searching itu namanya KM Cirimai, kapal motor Cirimai. Karena menurut saya harga makanannya cukimai. Ya kita kalau makan nasi ayam itu 40.000 ditambah dengan pajak 30.000. Tahu begini kita makan pajak saja ya. Karena lebih murah iya kan? Begitu. Dan kalau malam-malam menurut saya malam-malam itu tidak ada, maksudnya di kapal kalau teman-teman naik kapal itu ada informasi yang tidak penting. Ada voice over dari ABK anak buah kapal. Tiba-tiba jam 12 malam ada pengumuman aja. Sudah jam 12 malam tidur. Maksud saya kita kan beli tiket. Kita mau tidur jam berapa kan terserah kita. Yang jadi masalah tuh ada satu informasi yang menurut saya tidak jelas. Kadang tuh spanggal-spanggal informasinya. Tiba-tiba saja. Bapak Joni ditunggu di kamar mesin. Bapak Joni ditunggu di kamar mesin. Siapa Bapak Joni? Kita tidak kenal Bapak Joni. Terus siapa yang tunggu Bapak Joni di kamar mesin? Iya kan? Bisa saja orang yang tidak suka dengan dia bagaimana? Bapak Joni turun ke kamar mesin dapat pukul di bawah bagaimana? Informasi harus jelas ya kan? Bapak Joni ditunggu sama istri Anda di kamar mesin. Oh istri yang tunggu. Dan menurut saya ada informasi anak hilang yang tidak penting juga. Tiba-tiba saya anak Yohan ditunggu sama mama di ruang informasi dek 5. Anak Yohan ditunggu sama mama di ruang informasi dek 5. Anak Yohan ini kalau dia dewasa tidak apa-apa. Kalau dia 7 tahun kan masih memahami kan? Kalau misalnya dia 5 tahun. Dia tidak tahu ruang informasi di kelima, baru dia turun ke kamar mesin ketemu Bapak Joni bagaimana? Bapak sama-sama bagaimana? Saya yang thank you.